Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Saya Tias Nawangwulan dengan NPM A1D021006 dari Pendidikan Biologi kelas 1A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen, yaitu pengertian manajemen pendidikan, serta latar belakang diperlukannya manajemen pendidikan. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Pengertian manajemen. Secara etimologis, pengertian manajemen adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen juga dapat didefinisikan sebagai proses mengelola atau pengelolaan sesuatu. Jadi, secara umum, manajemen adalah proses mengatur atau mengelola sesuatu yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang. Proses manajemen ini termasuk menyusun rencana, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah dalam Kamus Bahasa Belanda Indonesia disebutkan bahwa istilah manajemen berasal dari administratie, yang berarti tata usaha. Dalam pengertian manajemen tersebut, administrasi menunjuk pada pekerjaan tulis-menulis di kantor. Pengertian inilah yang menyebabkan timbulnya contoh-contoh keluhan kelambatan manajemen yang sudah disinggung, karena manajemen dibatasi lingkupnya sebagai pekerjaan tulis-menulis. Lalu pengertian manajemen pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Leonard D. White, manajemen adalah segenap proses biasanya terdapat pada semua kelompok, baik usaha negara, pemerintah atau swasta, sipil atau militer secara besar-besaran atau secara kecil-kecilan. Yang kedua, menurut De Liangji, manajemen adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi dan peran manajemen pendidikan. Yang pertama, sebagai perencanaan atau planning. Dalam hal ini, manajemen pendidikan wajib memastikan semua sumber daya di berbagai bidang jasa bisa membuat peta kerja serta yang sesuai dengan visi perusahaan. Yang kedua, melakukan pengorganisasian atau organizing. Manajemen pendidikan menghimpun sumber daya manusia di perusahaan, modal serta peralatan yang diperlukan. Bidang ini juga harus mencari cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan utama perusahaan dengan melibatkan semua komponen yang ada dan memastikan semua berjalan sesuai track. Yang ketiga, sebagai pelaksanaan atau implementation. Manajemen pendidikan penting untuk menggerakkan sumber daya manusia perusahaan dan mendorong melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan demi tercapainya tujuan. Hal ini penting sebagai proses efisiensi agar kinerja semua karyawan efektif. Yang keempat, sebagai pengawas atau controlling. Bidang ini memiliki kewajiban untuk mengontrol sumber daya agar berjalan sesuai track yang sudah ditetapkan. Ketika ada hal yang tidak sesuai, mereka harus bekerja meluruskannya seperti semula. Dan yang terakhir adalah latar belakang diperlukannya manajemen pendidikan. Manajemen dalam pendidikan diperlukan untuk mengantisipasi perubahan global disertai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Suatu sistem pendidikan dapat dikatakan berkualitas atau bermutu jika proses belajar mengajar berlangsung secara menarik dan menantang sehingga peserta didik dapat belajar sebanyak mungkin melalui proses belajar yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan efisiensi, perlu disusun dan dilaksanakan program-program pendidikan yang mampu membelajarkan peserta didik secara berkelanjutan. Karena dengan kualitas pendidikan yang optimal, diharapkan akan dicapai keunggulan sumber daya manusia yang dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Oleh karena itu, demi tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas, diperlukan manajemen pendidikan yang dapat menggerakkan segala sumber daya pendidikan. Manajemen pendidikan itu terkait dengan manajemen peserta didik yang isinya merupakan pengelolaan dan juga pelaksanaannya. Baiklah, mungkin sampai sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi banyak kesalahan, saya minta maaf dan semoga bagi yang menonton video ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.